wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mutia Jamila, mahasiswa Universitas Negeri Malang, Fakultas Ilmu Keolahragaan, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Gimana nih teman-teman, puasanya lancar atau enggak? Ternyata ibadah itu tidak hanya lewat hal yang wajib saja, tetapi kita belajar dan membagikan ilmu bisa menjadi pahala loh. Jadi, semoga video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang ya. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang sistem limfatik yang ada di dalam tubuh kita guna untuk memenuhi nilai mata pelajaran Biomedik 2 yang diampu oleh Ibu Hartati. Nah, jadi, pengertian sistem limfatik sendiri adalah suatu sistem sirkulasi sekunder yang mana berfungsi untuk mengalirkan limfa atau getah bening dalam tubuh kita. Limfa ya, bukan limpa, karena itu dua hal yang berbeda. Nah, jadi limfa sendiri itu berasal dari plasma darah yang keluar dari sistem kardiovaskular ke dalam jaringan di sekitarnya. Setelah cairan ini meninggalkan lokasinya, cairan ini akan dikumpulkan oleh sistem limfatik untuk dikembalikan ke dalam peredaran darahnya yang semula. Cuma proses yang digunakan untuk mengembalikan cairan ini ke dalam peredaran darah semula memerlukan waktu yang cukup lama dan juga panjang prosesnya. Oh iya, perlu kalian tahu nih, di dalam usus kita itu kan menyerap berbagai macam hal ya, seperti karbohidrat atau makanan yang kita makan, karbohidrat, lemak, dan lain-lain. Nah, khusus untuk lemak atau bisa lemak, asam lemak, dan lain-lain itu diserap oleh pembuluh limfa. Nah, ini adalah salah satu fungsi sistem limfatik yang mana bertanggung jawab untuk pengabsorpsian lemak dalam tubuh kita. Fungsi lainnya adalah untuk menjaga sistem pertahanan dan kekebalan tubuh kita. Karena pembuluh limfa adalah pembuluh yang mengangkut cairan antar sel, maka dia mempunyai sistem peredarannya sendiri, berbeda dengan peredaran darah pada umumnya. Untuk organ dan jaringan sistem limfa terdiri atas berikut ini. Maaf ya, gambarnya agak jelek banget gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini tuh ada amandel yang pertama, yang kedua timus, yang ketiga ada limfa, yang keempat ada sumsum tulang, yang keenam ada lymph nodes, dan juga ada pembuluh limfatik yang memiliki perannya masing-masing. Oke, yang pertama ada sumsum tulang. Sumsum tulang itu ini ya. Sumsum tulang atau sumsum merah ini terletaknya tuh di tulang ya, dalam tulang. Nah, jadi sumsum merah ini mencangkup jaringan yang menghasilkan limfosit. Saat dilepaskan dari sumsum merah, sel-sel limfosit masih identik. Jadi, perkembangan selanjutnya apakah akan terjadi sel B atau menjadi sel T? Nah, itu tergantung pada tempat pematangannya. Sel B mengalami pematangan di sumsum merah, sedangkan sel T mengalami pematangan di timus. Nah, kedua jenis limfosit ini bersirkulasi di seluruh tubuh dan juga di limfa. Nah, yang kedua adalah lymph nodes atau biasa disebut dengan nodus limfa. Yang ini ya. Bentuknya itu seperti kacang atau oval, ada di sekitar pembuluh limfa. Ini fungsinya adalah untuk penyaringan atau filtrasi yang juga untuk fagositosis. Nah, limfosit T dan B juga memperbanyak diri di dalam lymph nodes ini, dan juga antibodi yang dihasilkan oleh limfosit B akan memasuki darah dan tubuh dan mengaliri nodes ini. Yang ketiga adalah sistem organ limfatik yang paling besar, yaitu adalah limfa. Ini ya. Nah, limfa ini sebuah kelenjar berwarna ungu tua. Nah, dan fungsi limfa sendiri adalah untuk fagositosis. Leukosit, trombosit, dan mikroba di fagositosis di limfa. Tidak seperti nodus limfa. Limfa tidak memiliki limfatik aferen yang masuk sehingga limfa tidak terpapar penyakit yang disebarkan oleh limfa. Yang kedua, ada sebagai cadangan darah. Nah, selanjutnya adalah sebagai respon imun. Karena ia memiliki limfosit T dan B yang mana diaktifkan oleh antigen untuk menyerang ketika ada infeksi yang masuk ke dalam tubuh. Sebagai erythropoiesis atau tempat memproduksi sel darah janin yang penting.
Limfa juga memenuhi fungsi pada orang dewasa saat dibutuhkan. Jadi yang keempat adalah timus. Timus itu yang berwarna kuning ini ya. Nah, jadi dia adalah tempat limfosit T untuk berkembang, yang mana menghasilkan hormon thymopoietin yang menyebabkan kekebalan pada sel T. Timus berbeda dengan organ limfoid lainnya karena hanya berfungsi sebagai tempat pematangan limfosit. Selain itu, timus adalah satu-satunya organ yang tidak memerangi antigen secara langsung. Nah, yang kelima dan terakhir adalah tonsil. Tonsil atau biasa disebut dengan amandel, jadi itu sama aja ya. Nih yang ini, letaknya dia ada di dua. Jadi dia ada limfoid paling sederhana dan fungsinya adalah untuk melawan infeksi pada saluran pernafasan bagian atas dan juga faring. Tonsil manusia mencakup adenoid, tonsil saluran, palatin, dan juga lidah. Nah, jadi bisa kita simpulkan kalau sistem limfatik itu mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah mengembalikan cairan dan protein dari jaringan ke dalam sistem sirkulasi darah. Yang kedua, ada mengangkut limfosit dari kelenjar limfa ke sirkulasi darah. Dan yang ketiga, untuk membawa lemak yang sudah dibuat emulsi dari usus ke sirkulasi darah. Saluran limfa yang melaksanakan fungsi ini adalah saluran lakteal body yang berguna untuk menjaga ketahanan tubuh. Nah, jadi gitu teman-teman gunanya sistem limfatik dalam tubuh kita. Kayaknya video kali ini kita udahin dulu aja ya. Semoga ilmu yang kita sharing ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Maaf juga tidak sesuai dengan fakta, karena saya sendiri masih belajar dalam hal ini. Terima kasih juga untuk Ibu Hartati yang sudah menugaskan saya untuk mengerjakan video ini. Saya merasa lebih bisa bermanfaat untuk banyak orang dalam men-sharing ilmu yang saya ketahui. Nah, semoga ibadah kali ini kita dapat dijalankan dengan lancar, dan juga sampai bertemu di video selanjutnya.